Yesaya pasal 22 ayat 1-14. Kelancangan penduduk Yerusalem. Ucapan ilahi terhadap lembah penglihatan. Ada apa gerangan maka semua pendudukmu naik ke sotoh-sotoh rumah. Hai kota yang bersorak riuh dan ribut gembira, hai negeri yang beria-ria, orang-orangmu yang mati terbunuh, bukanlah terbunuh oleh pedang, dan bukanlah gugur dalam peperangan. Semua panglimamu sama-sama melarikan diri, mereka tertawan tanpa tembakan panah. Semua orang-orang kuatmu sama-sama tertawan, biarpun mereka sudah lari jauh-jauh. Sebab itu aku berkata, buanglah mukamu terhadap aku, biarkanlah aku menangis dalam kepahitan. Janganlah mendesak aku, supaya aku terhibur mengenai kebinasaan putri bangsaku. Sebab Tuhan semesta alam, telah menentukan suatu hari. Ia akan menggemparkan, menginjak-injak, dan mengacaukan orang di lembah penglihatan. Tembok akan dirombak, dan teriakan minta tolong sampai ke puncak gunung. Elam telah memasang tabung panah, Aram datang dengan pasukan berkereta dan berkuda, dan Kir membuka sarung perisai. Maka lembah-lembahmu yang paling indah penuh dengan kereta, dan pasukan berkuda berbaris di hadapan pintu gerbang. Dan Yehuda kehilangan perlindungan. Pada waktu itu engkau memandang kepada perlengkapan senjata di gedung hutan. Kamu melihat bahwa memang sudah banyak sekali retak-retak tembok kota Daud, dan kamu mengumpulkan air kolam bawah. Kamu menghitung rumah-rumah di Yerusalem, dan kamu merobohkan rumah-rumah untuk meneguhkan tembok. Kamu membuat tempat pengumpulan air di antara kedua tembok itu untuk menampung air dari kolam yang lama. Tetapi kamu tidak memandang kepada Dia yang membuatnya dan tidak melihat kepada Dia yang telah sejak dahulu membentuknya. Pada waktu itu Tuhan semesta alam, menyuruh orang menangis dan meratap dengan menggundul kepala dan melilitkan kain kabung. Tetapi lihat, di tengah-tengah mereka ada kegirangan dan sukacita, membantai lembu dan menyembelih domba, makan daging dan minum anggur, sambil berseru, marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Tetapi Tuhan semesta alam menyatakan diri dan berfirman kepadaku, sungguh kesalahanmu ini tidak akan diampuni sampai kamu mati. Firman Tuhan semesta alam. Shalom saudara, banyak orang yang ketakutan ketika akan memasuki tahun 2023. Sehingga ketika saya flashback ke belakang, mengingat kembali tak kala orang-orang akan memasuki tahun 2023, ada yang berkata bahwa tahun ini adalah tahun yang gelap, baik secara ekonomi maupun investasi. Sehingga saudara, ada banyak orang yang berusaha mengatur keuangannya sedemikian rupa, mengatur perekonomiannya, mengatur bagaimana perusahaannya, mengatur bagaimana usahanya, supaya tak kala memasuki tahun 2023, mereka bisa melewatinya dengan baik. Dan nyatanya saudara, hari ini kita telah melewati 2 bulan di tahun 2023, bahkan kita sudah masuk di bulan yang ketiga. Saudara, segala persiapan secara lahir memang perlu dan tidak keliru. Namun, di atas segala hal itu, yang paling utama juga adalah bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Karena Tuhanlah yang empunya langit dan bumi, berkuasa untuk memberikan apapun yang saya dan Bapak Ibu Saudara butuhkan. Saudara, waktu itu Yerusalem didatangi oleh duta-duta dari kelompok koalisi untuk mengajak Yehuda bergabung dalam koalisi melawan Asyur. Yehuda menolak ajakan koalisi tersebut. Alih-alih bergabung dengan koalisi anti-Asyur, mereka justru memohon bantuan Asyur dan membawa upeti. Selain mereka mengandalkan benteng-benteng kokoh yang membuat kota ini aman, mereka juga mengandalkan bala bantuan Asyur yang merupakan negara adidaya pada waktu itu. Tentu saja, saudara, itu dengan syarat mereka harus tunduk juga kepada Raja Asyur
sekaligus mengakui bahwa ilah-ilah bangsa Asyur lebih kuat dari Allah mereka, lebih kuat dari Allahnya umat Tuhan. Dan ini seperti kebiasaan Timur Tengah pada zaman itu. Maka saudara, dengan mengandalkan bangsa Asyur, dengan mengandalkan kekuatan Asyur, supaya umat Tuhan aman, supaya umat Tuhan nyaman, supaya umat Tuhan hidupnya baik, maka berarti mereka tidak mengandalkan Allah lagi. Maka Allah bukan lagi andalan mereka. Sebaliknya, ilah-ilah bangsa Asyur yang merupakan berhala-berhala mati, itulah yang menjadi andalan mereka. Sadar tetapi tidak bertobat. Itulah yang terjadi dengan bangsa Yehuda pada waktu itu, saudara. Mereka sadar bahwa pertahanan mereka rapuh. Mereka sadar bahwa kekuatan mereka rapuh. Mereka sadar ekonomi mereka lemah. Namun saudara, bukannya mereka berpaling kepada Tuhan lebih dahulu, tapi mereka bertindak sendiri, memperbaiki tembok-tembok Yerusalem, bahkan membangun koalisi dengan pemerintahan Asyur. Bukannya mereka mencari dan memohon pertolongan Tuhan, tetapi justru mereka mencari dan meminta pertolongan di luar daripada Tuhan. Tanpa reformasi rohani, maka semua upaya ekonomi, politis, pertahanan maupun keamanan yang mereka lakukan akan sia-sia belaka. Dengan dasar inilah saudara, maka Tuhan menghukum bangsa Yehuda melalui pembuangan penduduk Yerusalem ke Babel. Untuk apa? Supaya mereka bertobat, supaya mereka sadar, mereka kembali mencari pertolongan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini tentunya ada banyak ketakutan mungkin ketika kita berada di tahun 2023. Ekonomi yang belum pasti, keadaan yang belum pasti, pertumbuhan ekonomi yang mungkin bagi kita belum dapat kita ketahui dengan pasti, termasuk juga usaha kita yang mungkin belum lancar, segala sesuatunya belum pasti. Tetapi saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita, mari pertama-tama kita mencari pertolongan kepada Allah. Biarlah hanya Tuhan yang menjadi andalan kita. Tanpa reformasi rohani, tanpa perubahan rohani, maka segala sesuatu pun yang kita lakukan pada akhirnya akan sia-sia belaka. Sehingga saudara, di balik segala hal yang bersifat jasmani, persiapan-persiapan jasmani, mari kita juga mengalami reformasi rohani dengan kembali meminta pertolongan kepada Tuhan di dalam segala situasi. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, bersyukur Tuhan firman-Mu hari ini mengingatkan kepada kami. Seringkali ketika kami menghadapi ketakutan, seringkali ketika kami menghadapi kekhawatiran, kami mengandalkan kekuatan kami sendiri. Kami mengandalkan usaha dan upaya manusia. Kami lupa bahwa sebagai umat Tuhan, kami harus mencari pertolongan hanya kepada Tuhan saja. Dan Engkaulah yang akan menjadi andalan kami. Itulah reformasi rohani. Sehingga Bapa, mampukan setiap kami. Di tengah-tengah segala kesulitan kami, di tengah-tengah segala persoalan kami, pertama-tama kami mencari Tuhan. Kami mengandalkan Tuhan. Kami bertanya kepada Tuhan apa yang menjadi maksud Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga pada akhirnya Tuhan sendiri pula yang akan membuka jalan bagi kami. Ampuni Bapa, jikalau selama ini kami mengandalkan kekuatan kami sendiri dan pada akhirnya kekuatan itu hanya berakhir dengan sia-sia. Mengingat Bapa secara khusus untuk Ibu Lila Martin yang tepat hari ini bertambah usia di dalam kemurahan Tuhan. 50 tahun Tuhan telah menyertai, Tuhan telah menolong, Tuhan telah mendampingi. Oleh karena itu Bapa, hamba-Mu berdoa, kiranya Tuhan Kau terus memberikan kekuatan iman. Biarlah kiranya Ibu Lila di dalam sepanjang hidupnya terus mencari pertolongan dan mengandalkan hanya kepada Allah sendiri. Berdoa untuk pelayanannya Bapa di Komisi Wanita. Tuhan berkati untuk menggerakkan, untuk mendorong, untuk mengajak wanita-wanita GKT Banyuwangi untuk menjadi perempuan-perempuan yang tangguh, perempuan-perempuan yang digerakkan oleh kebenaran, perempuan-perempuan yang hidup oleh karena firman Tuhan. Demikian juga hamba-Mu berdoa untuk apa yang menjadi pergumulan
apa yang menjadi rancangan daripada Ibu Lila Martin, biarlah kiranya Tuhan sendiri yang mendampingi, Tuhan sendiri yang menggenggam erat tangannya, bahkan menunjukkan jalan yang sesuai dengan kehendak dan pertolongan Tuhan. Bersama dengan Koyang juga Tuhan tolong sertai. Biarlah keluarga ini makin dipenuhi dengan berkat rohani yang dari Tuhan, dan setiap orang dapat boleh melihat bahkan merasakan kebaikan atas apa yang dilakukan oleh keluarga ini. Terima kasih Bapa, inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat ulang tahun untuk Celila. Kiranya Tuhan memberkati dengan berkat rohani yang dari sorga. Tuhan memberkati.